Halo semuanya, kaum rebahan, warga Dolahpur, warga net, dan warga setempat dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Tidak lupa juga warga pengangguran, jomblo ya, semuanya bujangan, semuanya apa kabar? Kembali lagi bersama Mister Bicara. Memang kali ini kita akan berbicara sedikit berbeda ya dengan bicara sebelum-sebelumnya dan topik-topik sebelumnya. Karena pastinya kaum bicarawan yang setia dengan channel ini sudah bosan dengan berbagai macam cerita dan informasi yang ada di bicara ini dengan pembawaan yang sangat serius ya. Dan penjelasan yang sangat sulit dicerna karena kami paham di sini ya, kami paham. Sebagai kaum yang memiliki IQ yang ya tidak terlalu tinggi membuat saya bingung sendiri dengan konten yang saya buat selama ini. Jadi kali ini saya akan membuat konten yang lebih memanusiawikan gitu. Langsung saja ke video kali ini kita akan bercerita tentang Mai. Nah, katanya mayat ini bisa hidup kembali dengan kemampuan ilmiah saintis dan kemampuan sedikit sihirnya yang diturunkan oleh ibunya, yaitu Nyi Roro Kidul, dan ayahnya si Buta Ijo yang sama-sama memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Telah terjadi peperangan. Tidak ada yang bisa kulakukan, Tapak Musti. Maaf, Kanjeng Ratu. Katanya nih ya, katanya dengan alat yang sudah dibuat sedemikian rupa ini yang memiliki aliran listrik yang sangat besar, ini bisa menghidupkan mayat kembali. Apa benar begitu? Nah, daripada penasaran dengan ceritanya seperti apa, mayatnya disiksa dan disetrumnya seperti apa, dan kekerasan apa yang terjadi, hal apa yang terjadi dengan mayatnya, mari kita siapkan dulu popcorn dan jagung dan secangkir dawegan, tutup kunci dan pintu kamar Anda, pasang headset, atur posisi, dan langsung digoyang. Hehe, trot 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 trot. Sat. Tapi sebelum lanjut kita mau kasih tahu nih bagi ente-ente antum-antum yang kuotanya seiprit, ente bisa download aplikasi Bicara di Play Store atau baca informasi ini di website Bicara Indonesia. Dan buat kamu yang akan haus tentang informasi, kehausan gitu ya, kalian bisa follow juga Instagram Bicara Indonesia. Nah, daripada lama langsung aja ke videonya. Trot. Awal kehidupan. Cerita bermula di tahun 1700-an, kala itu ada seekor anak yang terlahir sangat jenius dan bahkan IQ-nya sangat-sangat tinggi sekali. Ya, kita mau di bawah lah, di bawah dia, yang bernama Giovanni Aldini. Kala itu tepatnya anak ini lahir pada tanggal 10 April 1762. Dia lahir di sebuah rumah sakit di Italia yang tidak begitu besar di daerah Bologna ya, daerah Bologna, nggak tahu mungkin Bolong. Ya, pokoknya di daerah Italia sanalah intinya. Tidak diceritakan detail di jurnal tentang mengenai kehidupannya di masa kecil, bagaimana ya ia tumbuh, yang pasti masa kecilnya dia sering kesetrum. Nah, mengapa sering kesetrum? Nanti bakal kita jelasin. Singkat cerita, Giovanni Aldini yang kecil pun tumbuh dewasa, menjadi profesor yang sangat terkenal karena penemuan-penemuannya yang sangat gila dan terbilang psikopat. Mengapa psikopat? Karena karya ilmiah yang dibuat olehnya adalah karya ilmiah yang sangat-sangat mind-blowing, yaitu mengenai galvanisme dan pengaplikasian secara medis di dunia nyata. Sedikit informasi aja buat antum-antum yang belum tahu tentang informasi galvanisme ini. Galvanisme adalah suatu metode meregenerasi energi listrik dengan energi kimia yang digunakan untuk mengkontraksi organisme biologis, sehingga ada daya kejut yang menstimulus suatu organ, objek, atau otot pada organisme biologis tersebut. Antum-antum pasti nggak ngerti kan, masih belum kebayang kan? Yang pasti gini aja untuk memudah memahaminya. Jadi pada intinya galvanisme itu adalah suatu metode untuk memberikan aliran listrik terhadap tubuh. Diharapkan tubuh tersebut dapat bereaksi dengan listrik yang dialiri tersebut dan diharapkan bisa hidup kembali. Giovanni yang cerdas pada saat itu tidak akan seperti sekarang jika tidak dibantu oleh pamannya yang bernama Luigi Galvani, yang sama-sama terobsesi dengan eksperimen yang sama, yaitu bisa dibilang sih melestarikan kehidupan manusia dan material objek, atau dalam bahasa Inggrisnya Preserving Human Life and Material Object. Waduh, sama-sama gila nih keluarga si Giovanni ini ya. Oke, gimana kelanjutannya? Kita akan mulai ke bagian eksperimennya. Penasaran kan? Penasaran? Oke, jangan di skip nih.
bagian eksperimennya. Nah, jadi si Giovanni Aldini ini singkat ceritanya udah melalui banyak percobaan dan akhirnya dia akan menunjukkannya kepada banyak orang. Nah, percobaan ini disebut dengan Electric Charge and Frogs pada tahun 1780 yang diadakan di Universitas Bologna di Italia, di universitas di tempat kelahirannya dia. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa aliran listrik dapat membuat otot bangkong atau kodok tersebut dapat bergerak. Sungguh membagongkan kan eksperimen ini. Jadi si kodoknya itu di strum, terus si kodoknya itu tetejehan gitu, nendang-nendang, ya kan? Nah, pada saat eksperimen ini dilakukan, orang-orang yang ada di tempat itu dibuat terkagum-kagum dan terkejut. Ya mungkin melihat heran gitu kan, karena pada zaman dahulu tersebut itu listrik itu masih sangat jarang dan orang-orang belum tahu yang sebenarnya terjadi dengan listrik itu. Coba aja tegangannya digedein dikit gitu lah, 1000 volt langsung jadi bangkong bakar. Cihuy, oke. Nah, setelah keberhasilan eksperimen itu, Giovanni Aldini menjadi semakin gila dan semakin terobsesi dengan karya ilmiah tersebut dan mengembangkan galvanisme ke dalam tingkat yang lebih jauh, yang lebih gila lagi. Hingga sampai Aldini ini berkeliling Eropa untuk menunjukkan tontonan teater yang sangat luar biasa dalam tanda kutip tentunya, di mana dia menyetrum berbagai macam hewan seperti domba, kuda, sapi, dan tentunya anjing, ya kan, banget. Yang menjadikan hewan-hewan tersebut terlihat seperti tontonan hewan hidup. Jadi gini, diceritakan ya si Giovanni ini ketika dia menyetrum hewan yang sudah mati, itu hewannya itu terlihat bergerak-gerak, seakan hidup kembali. Kepalanya pun gerak, matanya berkedip, dan pokoknya semuanya berkontraksi lah. Otot-ototnya juga gerak. Kan ngeri ya? Yang paling edannya lagi, eksperimen dan atraksi tersebut dinamai sebagai bioelektrokinesis. Dan dia juga dan pamannya membuat sebuah buku tentang kelistrikan yang berjudul The Animal Electricity. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya membuat Giovanni Aldini sangat tersohor dan sangat terkenal pada masa itu karena atraksi bioelektrokinesisnya. Singkat cerita, dan sampailah dia di London pada tahun 1802, di mana untuk pertama kalinya Giovanni Aldini akan mendemokan atau mempertunjukkan acara paling spektakuler di mana dia akan mencoba menghidupkan mayat dalam tanda kutip kepada banyak orang yang akan ditontonkan oleh kepada para ilmuwan di sana juga. Nah, manusia yang akan menjadi bahan percobaan tersebut adalah George Foster. Jadi diceritakan si George Foster ini adalah penjahat yang meninggal karena ketahuan maling ayam orang lain di dekat rumah Pak RT yang akhirnya dihakimi warga. Bercanda. Jadi George Foster ini adalah pria jahat atau pembunuh yang mati karena hukuman mati yang diterimanya karena kasus pembunuhan. Sebenarnya dia juga berasal dari daerah yang sama, yaitu di Newgate, pinggiran Empang lah, pokoknya di daerah London. Nah, langsung saja ke ceritanya detik-detik di mana si George Foster ini akan dieksekusi. Karena ya sabodo teuing lah dengan si George Foster dan kehidupannya itulah. Singkat cerita, si George Foster ini sudah mati digantung dan mayatnya dikirim ke Giovanni Aldini. Ketika semua sudah dipersiapkan, listrik dengan persiapannya dengan tegangan yang sangat tinggi, langsung saja si Aldini ini menancapkan kabelnya untuk pertama kalinya kepada mayat langsung. Dan seketika mayat itu langsung berkontraksi, tegang. Dan kemudian Aldini menancapkan lagi kabel keduanya dan membuat mayat itu semakin tegang. Setelah sekian lama di listrik, ternyata mayat itu tidak menunjukkan adanya tanda-tandanya kehidupan kembali, hingga sampai baterainya habis dan listrik tersebut habis. Untuk informasi aja, pada zaman dahulu baterai memiliki kekuatan listrik yang cukup besar, karena ukuran baterainya juga bukan ukuran baterai ABC gitu atau alkalin yang beli di warung-warung kecil itu, tapi baterainya itu segede gaban ya. Dan akhirnya eksperimen tersebut gagal menghidupkan orang yang sudah mati. Fakta menarik lainnya adalah setelah eksperimen itu ternyata salah satu penontonnya adalah Mary Shelley. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang novelis cikal bakal Frankenstein pada tahun 1831. Oke, lanjut balik lagi ke si Aldini.
Ternyata pada akhirnya setelah kegagalan eksperimen itu, sebenarnya si Aldini ini tidak diceritakan bagaimana setelah eksperimennya berakhir hingga ajalnya menjemput. Giovanni Aldini di umurnya yang ke-70 tahun dan dia meninggal pada 17 Januari 1834. Dan di jurnalnya diceritakan cukup segitu. Tamat. Emang endingnya kurang enak ya, tapi ya memang diceritakannya seperti itu. Oke, nah bagaimana kaum bicarawan? Udah cukup ya, nggak usah tegang lagi ya. Seru banget kan membahas tentang kehidupan si Giovanni Aldini ini. Daripada menjomblo sendiri forever alone gitu, mending video-video seperti ini kan di Bicara Indonesia ya kan. Menambah wawasan, seru juga sebagai hiburan dan entertain. Ada pesan yang kita bisa ambil dari cerita barusan adalah kita tidak seharusnya mencoba-coba menghidupkan mayat yang sudah mati. Seperti barusan kan sudah mati gitu, terus dicoba untuk menghidupkannya lagi dengan eksperimen barusan gitu, ternyata gagal dan wafat gitu selamanya. Ya jadinya seperti menantang kodrat rahasia ilahi gitu. Nah buat teman-teman kaum bicarawan yang sudah menonton video ini gimana? Seru kan? Beda dari video-video sebelumnya kan? Ya karena video sebelumnya memang terlalu boring sih untuk ditonton. Dan jika kalian ingin video-video seperti ini silahkan request ya di channel Bicara di bawahnya ya. Apapun itu, bahas mau cerita tentang peninggalan, kayak cerita tentang Frankenstein, kayak cerita rahasia ilahi, kayak cerita horor, pokoknya yang berbau fakta dan bisa memberikan informasi nanti kita akan bahas semuanya, oke? Agar penonton setia channel Bicara bisa lebih menangkap informasinya daripada bahas-bahas yang terlalu rumit seperti astronomi yang sangat rumit pembahasannya kan. Ya buat saya sendiri yang IQ-nya cukup mengkhawatirkan, itu membuat saya bingung sendiri gitu ketika membuat konten. Oke, cukup sampai di sini aja dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.